fasilitas-fasilitas yang mudah. Kira-kira itu yang saya kutip, dan itu menjadi sekali lagi menjadi rujukan ya untuk cara melihatnya. Oke, next-nya ini teori awal yang perlu saya bangun sebagai pandangan awal. Kemudian next, latar belakang buku inilah ya. Ini kan saya paparan supaya bisa diikuti kalau para mahasiswa nanti nulis buku atau nulis apapun gitu. Kira-kira bisa seperti ini. Studi kasus Kudus gitu kan. Untuk bicara soal Kudus. Nah, juga sekaligus memaparkan kenapa fenomena ini menarik kan gitu kan. Itu penting. Menarik karena beda ya. Khalif Tu'raf gitu kan. Karena beda di tempat lain dan juga beda dengan cara pandang orang lain. Bahkan saya cara pandang ini pun yang saya sebut KTP, Kiai Tanpa Pesantren, beda dengan teman akrab saya, yakni Prof. Ron Lukensbull, yang juga menulis pengantar dalam 2 buku saya yang dibawa tadi itu. Prof. Ron Lukensbull, ahli antropologi pesantren, ahli antropologi dunia pesantren, dunia pendidikan, tapi dia fokus ke pesantren Indonesia, yang dia memandang bahwa teorinya dia begitu, yang namanya, karena dia melihat di Jawa Timur, kiai besar pasti pesantrennya besar, kira-kira itu. Semakin besarnya kiai, maka pesantrennya semakin besar. Dan juga sebaliknya gitu. Dia selalu menghubungkan kiai dengan pesantren gitu loh. Kan cara yang beda itu, maka di Kudus ini ada fenomena yang beda, maka itu saya tulis, saya teliti ya. Di Kudus ada fenomena yang beda itu. Ya, maka latar belakangnya seperti itu. Ya, di Kudus banyak kiai ya, yang berbeda dengan kiai-kiai yang mainstream gitu. Padahal kiai itu punya level yang nasional bahkan internasional seperti Kiai Asnawi Kudus dan sebagainya gitu. Ini sebagai pengantar ya, untuk mendekati apa yang akan kita tulis segera itu. Dan kemudian kita paparkan dalam, ini kan bagian dari proposal ya. Yang menjadi pendahuluan kan tadinya itu proposal penelitian lah gitu. Ya itu variatif, itu tambahan deskripsi sudah mengenai Kudus. Kemudian masih pendahuluan ini masih beberapa variasi tentang sekali lagi Kiai di Kudus dengan keahliannya. Masih latar belakang ini halaman 4. Next lagi. Kemudian hubungan Kiai dan santri. Pasti kalau tulisan saya ada hubungannya dengan sejarah ya. Ya, memanfaatkan juga tulisan-tulisan saya sejarah yang belum terbit jujur saja ya. Tapi memang harus gitu kan, nulis itu bagus lengkap dengan sejarah. Maka juga nanti ada sejarahnya itu gitu. Sejarah pesantren, sejarah kiai itu nanti ada di dalam buku ini juga. Nah, hubungannya seperti apa ini juga kita lihat. Sebagian dari kiai di Kudus memiliki keyakinan bahwa isi pesantren bukan santri, tapi pengajian, ngaji dan dakwah ya. Ya, intinya begitu. Jadi jangan dilihat pesantrennya, tapi dilihat esensinya apa. Esensi daripada kegiatan pesantren. Dan itu saya mendengar langsung. Saya mendengar langsung dari almarhum yang belum lama meninggal ya. Oh, sudah lama meninggal ya, maaf ya. Oh, yang baru meninggal Bunyainya ya. Bunyai Syaroni Ahmadi kan belum lama meninggal ya. Itu guru saya, salah satu guru utama saya di madrasah, Kiai Syaroni Ahmadi yang sepuh. Saya kok lupa meninggalnya kapan ya? Belum lama juga tapi lah ya. Kiai Syaroni Ahmadi saya kira belum ada, hanya beberapa bulan kan ya meninggalnya. 40 hari kalau nggak salah ya. Kiai Syaroni Ahmadi sekitar 40 hari, belum ada 100 hari gitu. Nah itu Kiai besar, Kiai besar di Kudus salah satunya yang saya mendengar langsung dari beliau waktu wawancara, waktu kemudian ngaji sama beliau ya itu. Yang namanya pesantren itu kan bukan pesantrennya bilang gitu, tapi isinya apa bilang, isinya ya pengajaran ya, pembelajaran dunia Islam itu isinya itu beliau begitu. Jadi saya yang berpandangan itu, jadi jangan dilihat fisiknya saja, dilihat dari apa yang ada di dalamnya. Nah itu saya kira kutipan dari beliau di antaranya. Maka masih latar belakang ini, santri adalah seorang yang mencari dan mendapatkan ilmu dari kiai dimanapun tempatnya, tidak harus di pesantren. Hubungan santri dan kiai tidak bersifat formal. Kiai di mata santri dianggap sebagai sosok yang sangat dihormati, sehingga ikatan emosional santri kiai berdasarkan konsep berkah. Jadi berkah itu, maka tidak akan terlupakan ya, seterusnya. Gitu. Meskipun sekarang pasti ada beberapa persoalan, tapi intinya adalah seperti ini kita melihatnya. Nah, contoh-contoh kiai yang kami tampilkan, ini kelihatannya belum, paparan ini belum yang bagian sejarah ya. Jadi langsung kemudian hasil penelitian lapangannya, padahal ada dari saya, dari sejarahnya. Atau kalau jujur ini pertanyaan misalnya,
Prof, buku ini 200 halaman lebih ya. Katanya tadi bertiga ya, yang bertiga itu yang verifikasi lapangan, yang berdua peneliti muda kami gitu loh ya. Tapi yang dari awal menggagas dan kemudian nulis awal saya, maka sehingga tulisnya bertiga. Kalau jujur saya menjawab, ya paling enggak 50% lah itu isi buku ini adalah saya gitu. Dari segi isinya, dari segi penulisannya ya, masuk yang bagian depan, tapi kemudian verifikasi lapangan ya para peneliti muda itu. Jadi bertiga kira-kira begitu peran saya. 50% saya, terus 25% ke peneliti yang muda dua tadi gitu. Ini tambahan informasi yang ada di isi ini. Jadi kita tampilkan tokoh-tokoh yang ada di Kudus seperti ini, besar itu. Kemudian ya nama-namanya ini tidak akan saya sebut semua. Yang kebetulan kalau yang baru-baru tentu saya ketemu dan alhamdulillah sudah pernah ngaji ya. Misalnya saya mulai dari kalau yang Kiai Abdul Falaki ini ahli falak khusus ya. Itu saya nggak ketemu 74 meskipun dewasa 74 saya tentu masih muda 14 saya memang tidak ngaji sama beliau. Tapi yang berikutnya saya ngaji ya. Ini misalnya Kiai Arwani yang sangat fenomenal sama beliau itu ya. Beliau wafat tahun 95 itu saya sempat ngaji juga sama beliau. Kiai Yahya Arif tentu guru kepala sekolah kami itu di Madrasah Qudsiyah dulu. Kami juga dekat, 97 beliau juga ahli falak. Kemudian Kiai Rajuri ya ngaji berkali-kali ya. Yang itu sangat luar biasa, fenomenal ya, Kiai Rajuri ini ahli falak, ahli fikih ya, banyak keahliannya beliau dan ahlinya betul-betul tabakhur betul gitu. Dan beberapa hal ekstrim. Ini mungkin sebagian kalau ada belum ekstrim. Misalnya dulu ekstrimnya gitu ya saya contohkan melihat rembulan atau matahari gerhana ya waktu itu ya. Itu kan nggak disarankan oleh pemerintah. Tapi kalau beliau menyarankan malah menyarankan, mari kita lihat itu yang ekstrim. Termasuk ekstrim yang lain juga saya sebut juga ini kalau tokoh Kiai Rajuri yang tidak terlalu banyak dibahas dalam buku ini. Beliau pertama juga yang menolak itu ya, menolak waktu tahun 84 kan NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Itu organisasi pertama kan yang menerima asas tunggal itu kan NU. Beliau menolak, padahal beliau jelas NU banget kan, Kiai Rajuri menolak dan beliau cukup argumentatif juga orangnya gitu. Jadi beliau termasuk yang dalam tanda kutip radikal atau ekstrim itu seperti itu. Dan beliau punya argumen ya, bahkan saya masih ingat ya, beliau berani menantang. Ya, tahun 84 itu saya mahasiswa, saya S1 ya 84 itu gitu. Saya sering wirawiri karena saya juga wartawan gitu. Wartawan bantu banyak, terutama di koran NU. Nah itu malah beliau ke saya, sampaikan itu ke Kiai Mas Sidik, saya tantang, kapan debat sama saya tentang asas tunggal. Sampai begitu beliau itu. Sampai seperti itu. Padahal Kiai Mas Sidik kan terkenal yang nasional itu kan. Itu Kiai internasional, tapi ya waktu itu tidak sampai terjadi ya. Tapi kan akhirnya juga beliau akrab juga sama Gus Dur itu kan, itu ada Gus Dur berkunjung ke beliau itu fotonya jelas sekali. Ya. Jadi Kiai pun ada varian-variannya. Saya bisa banyak cerita soal kiai-kiai ini ya, termasuk pandangan yang ekstrim seperti tadi, yang juga terkadang juga ekstrim yang lain gitu. Saya menemukan beberapa pengalaman gitu ya. Oke, next kiai yang lain ya Kiai Ma'ruf Senawi ini adalah mertua daripada Kiai Ma'ruf yang di bawah yang paman saya itu ya. Meninggal tahun 2008, kemudian mantunya meninggal 2010 ya. Padahal ya sudah sama-sama senior, tentu lebih sangat senior Kiai Ma'ruf yang sepuh itu, maka Kiai Ma'ruf sepuh namanya panggilannya itu. Yang saya juga ngaji, saya pernah ngaji Asbah wa Nadhair itu bahkan di rumah beliau gitu. Saya ngaji di sekolah madrasah tapi kurang gitu kan, merasa kurang, maka setiap hari Jumat saya dengan santri-santri aktif itu ngaji di rumah beliau, masih ingat Kiai Ma'ruf yang Kiai Asnawi itu. Beliau sangat dekat dengan ini para habib-habib. Jadi pandangannya tentang habib itu juga beda dengan ulama umum itu. Jadi beliau sangat akrab dengan Arab-Arab lah gitu ya. Jadi sangat menghormatinya tinggi sekali. Terus Kiai Ma'ruf Irsyad ya paman saya, nanti ada ceritanya di situ 2010 dan Kiai Salamadi yang baru meninggal ya, meskipun ini lebih senior. Kiai Salamadi lebih senior dari paman saya, tapi baru meninggal sekitar 40 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Atau 100 hari tahun lalu, kita kok lupa, baru belum lama ini. Baik itu kira-kira tentang Kiai Kudus yang ditampilkan dalam buku ini, yang itu punya tipologi sendiri-sendiri seperti ini. Mungkin saya perlu koreksi ini karena tulisan lama. Enggak lah kalau kita sebut sebagai ahli manajemen, tidak lah. Ada pengalaman praktis menangani dunia pendidikan, kira-kira.
kategorinya itu kira-kira, tidak sampai ahli manajemen, tidak. Tapi yang lain saya kira oke semua itu, jadi ahli dalam Al-Quran pasti gitu, ahli falak ada, nggak kurang banyak ahli falak, tauhid ya, mendalami ilmu tauhid, dan kemudian ilmu hikmah lebih ke tasawuf gitu, lebih ke thariqah ada gitu. Dan karena mendalami inilah kemudian kami ada peneliti lain yang meneliti silsilah keluarga saya. Ya. Ini saya share sama Mas Wah. Jadi karena ada penelitian ini, di luar dua peneliti tadi itu kemudian secara kebetulan ikut ya, tapi tidak terbukti dia akhirnya meneliti, padahal saya tidak minta, tapi tertarik sendiri meneliti silsilah keluarga saya. Karena keluarga saya dari tadi Kiai Ma'ruf gitu kan, Kiai Irsyad gitu. Kalau ayah saya kan Mas'ud, kakaknya Kiai Ma'ruf tadi. Terus kemudian mbah kami, Mbah Irsyad itu aslinya Demak ya. Aslinya Demak, jadi kami asal usulnya dari Demak gitu. Cari silsilahnya ternyata alhamdulillah oleh peneliti. Jadi kalau mau nanya, saya masih punya datanya itu. Setelah diteliti oleh Kepala Balai Penelitian Semarang, namanya Dr. Sarmidi, dia juga ahli apa namanya soal literatur ya, soal lektur gitu, dan sejarah di Jawa itu, naskah-naskah Jawa itu, oleh dia dan peneliti dari Jakarta, akhirnya menemukan hasil penelitiannya, di antaranya tambahan yang tidak ada di buku saya ya. Itu alhamdulillah kami, ya saya itu ternyata generasi yang ke-10 ya kalau salah ya, 10 atau 11 sampai ke Sunan Kalijaga gitu. Jadi kesan aja sampai ke Sunan Kalijaga. Itu oleh peneliti tambahan daripada buku ini yang tidak ada di buku ini. Pentingnya untuk mempelajari silsilah ya. Tapi itu bisa dipertanggungjawabkan ya oleh Dr. Sarmidi, dan saya punya catatannya sampai ke Mbah Sunan Kalijaga ya. Sayangnya saya tidak hafal, saya karena tidak tipe, tapi saya punya filenya. Baik, ini masih tambahan tadi beberapa tipe itu, dan kemudian nanti ada kesimpulan, masih relasi kiai dan pesantren, kesimpulannya di belakang barangkali. Kategori-kategorinya tadi ya, kiai pertama tadi Kiai Sanusi, Kiai Mawardi dan seterusnya. Itu lebih ke kategori sebelumnya ya, tadi ya di atas ini. Lebih terkenal kiainya. Kemudian kiai yang termasuk kategori kedua adalah Kiai Asnawi dengan pondok pesantren Raudhah. Ya, ini pesantrennya ada, tapi nggak sebesar tokohnya. Ya, intinya begitu. Kalau yang tidak berpesantren ya ini yang merah ini. Ya. Kiai-kiai hebat, tapi tidak berpesantren, intinya begitu. Ya. Tapi terakhir ada pesantren, tapi yang mendirikan bukan beliau, anak-anaknya aja gitu. Tidak di masa hidup beliau. Tapi kalau yang tengah itu tipe pesantren yang memang ada, tapi pesantrennya tidak sebesar nama beliau ya. Kayak Haji Raden Asnawi misalnya itu ada pondoknya ya. Pondoknya juga mendatangkan tokoh-tokoh besar. Kalau ada acara penting, saya ingat waktu masa remaja dulu, saya kenal Mahbub Junaidi misalnya, penulis yang sangat produktif di dunia pesantren di NU gitu. Saya kenal di situ pertama dalam diskusi di pondok beliau ini gitu. Jadi itu ada pondoknya, tapi sekali lagi pondoknya tidak sebesar tokohnya. Tokohnya lebih besar dari pondok-pondoknya. Terus yang terakhir, kiai yang baru memiliki pondok pesantren di masa akhir hayatnya. Yang masuk pada kategori adalah beliau Kiai Haji Mawardi Amin dan Diambu itu Kiai Awan. Yang itu putranya yang lebih mendirikannya ya. Kemudian kontribusi kiai ini ya di antaranya apa yang mereka lakukan sebagai imam, sebagai guru, sebagai yang menyembuhkan secara spiritual, tabib ya, nyembur kalau kita gitu ya. Dan jangan lupa juga sebagai tempat bertanya. Tanya masyarakat itu penting sekali. Kalau sekarang sih Google segala macam, tapi kalau dulu dan sebagian masyarakat sampai sekarang pun itu masih tentu lebih percaya pada kiainya sebagai tempat bertanya. Kontribusinya itu, dan tertutup seperti ini, hanya foto-foto aja ya. Dia adalah simbol kekuatan keagamaan yang otoritatif sehingga menjadi patokan untuk sebagai macam urusan masyarakat. Termasuk kiai saya, Kiai Ma'ruf Irsyad tadi, sehingga kehilangan semua kan. Ribuan waktu meninggal pada takziah, pada mengantar jenazah karena merasa berhutang selama hidupnya gitu. Dan itu tidak hanya satu, tapi masyarakat besar. Kiai dengan kemampuan yang dimiliki mampu berkontribusi secara aktif dan positif dalam pembentukan karakter masyarakat yang soleh, berkualitas, dan beradab. Ya kalau gitu maklumlah kalau ada kiai kok dikritik itu kemudian respon kita kan besar.
Maka tadi kan dimulai dari kritik Ghazali ya pasti nggak rela masyarakat pesantren. Jadanya kan begitu sampai sekarang. Apalagi kalau kiainya itu pernah ngajar secara langsung, otomatis kan respon seperti itu ya, reaktif seperti itu pasti maklum ya. Nah ini yang perlu kita pahami. Bahkan kalau kita melihat NU sendiri ya, NU sendiri itu kan berdirinya karena itu, berdirinya karena kira-kira ulama-ulama di dunia pesantren itu ya dikritik oleh Wahabi kan di Timur Tengah kan, bahkan termasuk yang dihormati makam-makam mau dihancurkan kan itu kan di Arab itu kan, maka muncullah NU yang waktu itu belum ada organisasinya ya, makanya tidak bisa dipisahkan antara NU dengan pesantren, itu sifatnya juga sama. NU mendirikan organisasi dalam rangka untuk mengcounter yang ada di Arab kan begitu. Jadi isu internasional munculnya NU itu sebetulnya ya, tapi sifatnya masih sifat pesantren. Ini saya kira yang perlu dipahami, model pesantren itu seperti itu. Yang terakhir ini aja, ini juga saya ambil dari Kiai tadi Kiai Turhan Ajuri, atau disingkat menjadi Tajus Syaraf yang sangat terkenal di Kudus. Kata-kata ini, yakni berbunyi alaika bitoria keluda walayadurka kilatus salikin iya kawaturu koroda wala takhtarobi kasalatul halikin. Itu kata-kata mutiara yang beliau sering kutip dalam berbagai forum. Ya para santri-santrinya termasuk saya ya, meskipun sudah sekian tahun masih hafal aja karena itu kata-kata yang indah ya. Bahkan saya terjemahkan secara khusus yang tidak diterjemahkan oleh oleh santri lain. Ini terjemah saya. Ini supaya akan ada kesinambungan ya. Saya carikan sebentar terjemahan dari saya dari ini yang berbunyi kata yang indah itu sebagai penutup paparan ini. Saya carikan dulu, ada di WA saya. Yakni tadi sekali lagi alaika bitoriyaqil huda wala yadurruka qillatus salihin iyyaka wa turruqa roda wala taqtaru bika subatul halikin. Mudah-mudahan ketemu benar. Bintang. Saya pikir saya menikmati terjemahan saya juga gitu loh sebenarnya ya. Nah, saya kira saya perlu share dengan mahasiswa. Jadi tolong kasih waktu semenit saya carikan. Oh, ini juga sebentar. Oh. Judulnya adalah ya, yang kira-kira terjemahan saya menjadi ini, yang agak beda tapi kan intinya sama. Yang saya kira penting, terutama di dunia birokrasi nih, kan saya lama di birokrasi. Maka sering saya kalau tadi saya kutip dari ulama pesantren gitu, tapi terjemahan saya supaya pas dan kemudian birokrasi pada mengikuti gitu, karena saya lama di birokrasi lebih dari 14 tahun. Ini terjemahan saya begini, tetaplah berada di jalan hidayat. Alaika bitoriqil huda ya. Wala yadurruka qillatus salihin. Jangan bersedih meski sedikit mereka yang mereka meskipun sedikit mereka yang lurus. Jadi jangan sedih meskipun sedikit mereka yang lurus ya. Iyyaka wa turuqar roda. Jauhilah jalan dan cara-cara bejat, yakni atau korupsi jahat bisa aja kan. Saya terjemahkan itu. Jauhilah jalan dan cara-cara bejat. Walau taqtaro bika salatil halikin. Jangan tergoda meski banyak yang terjerumus, kira-kira begitu ya. Jauhilah jalan dan cara-cara bejat, jangan tergoda meski banyak yang terjerumus. Tetaplah berada di jalan hidayat, jangan bersedih meski sedikit mereka yang lurus. Jauhilah cara-cara bejat, jangan tergoda meski banyak yang terjerumus. Kan banyak yang dipenjara, itu diantara kalau di dunia birokrasi, selain di dunia politik. Kira-kira itu paparan saya dari nilai pesantren di Kudus dan lebih ke antropologis tentunya, karena yang diri adalah para ulama itu, dengan sedikit beberapa mutiara-mutiaranya. Mutiaranya tidak terlalu banyak ya, yang kami paparkan dalam buku ini. Kira-kira itu. Baik, saya kembalikan ke mahasiswa. Saya harus stop screen dulu. Nanti insya Allah bisa saya share ini filenya. Angel ini untuk karena tidak pakai mouse ya. Sudah bisa sekarang. Makasih, Prof. Ini iya, terima kasih kembali. Sudah stop screen belum? Sudah ya? Sudah bisa ya? Tadi berarti secara otomatis berhasil.
Sudah saya stop, Prof, tadi. Oh ya, makasih. Baik. Ada mohon izin Pak Prof. Ya. Ya, mohon izin Pak Prof. Ya, saya karena gangguan jaringan, Prof. Ya, jadi, Pak Wandi kalau itu yang akan aja ya. Sekarang sudah lebih baik, sudah bisa. Tapi udah jam 10 nih, Pak. Saya khawatir batu saya tinggal 14 ini. Ya. Batu saya udah mau mati, batu saya. Ya, artinya saya hanya sampaikan, Prof, bahwa saya sudah siapkan makalah dan PowerPoint, sudah saya share. PowerPoint ada 9 slide, makalah juga ada sekitar 9 halaman. Sehingga mohon izin kalau saya tidak bisa menyampaikan presentasi secara maksimal, tapi intinya apa yang sudah saya baca dalam buku ini di Pak Ahmadi, kita lanjutnya minggu depan aja. Pak Ahmadi. Minggu depan aja, oke. Saya udah mendengar yang disampaikan Pak Ahmadi. Jadi kita tetap Pak Ahmadi dengan Bu Umi ya untuk share. Insya Allah. Sudah. Oke, makasih Prof. Baik. Ya untuk ini, kalau tadi ada sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan atau komentar silakan. Karena segitu targetnya saya kembalikan. Sedikit Prof. Kita akhiri. Ya, sedikit Prof. Sebelum baterainya mati mungkin. Nah itu Prof, itu fenomena di Kudus itu memang menarik sekali karena banyak kiai yang tanpa pesantren tapi tetap diakui sebagai kiai, bahkan ketokohannya melebihi yang punya pesantren. Tapi di luar Kudus masih kita temui juga kalau tidak punya pesantren tuh tidak pede, Prof, untuk disebut atau menyebut dirinya kiai. Jadi paling ustadz itu setidaknya saya temui di teman-teman Fakultas Agama Islam tuh, dosen-dosen tuh mungkin panggilan kiai tidak akan disematkan sebelum punya pesantren begitu. Itu Prof. Ya, juga nggak ada orang yang manggil saya kiai dan saya nggak mau dipanggil kiai juga. Doa aja. Iya. Ya itu keunikan loh ya. Di satu tempat dengan tempat lain beda, tapi memang kenyataan seperti itu bahwa banyak kiai-kiai besar yang tanpa secara khusus merujuk pada pesantren gitu. Tentu di satu tempat dengan tempat lain berbeda. Maka tadi perbandingannya yang paling utama yang model Jawa Timur dengan Kudus. Karena peneliti kita, kawan kita tadi yang dari Amerika, Prof. Ron itu hanya meneliti di Jawa Timur, sehingga ya kan nggak lengkap kalau satu tempat. Sehingga kalau kita lengkap hasil penelitian kita, kemudian kesimpulan kita juga menjadi lebih lengkap. Itu aja sih. Jadi jangan dimutlakan aja, Bu. Jangan dimutlakan aja. Panggilan kehormatan, Prof. Panggilan kehormatan. Iya. Artinya kalau bagi bagian besar tuh kalau punya pesantren tuh kayaknya pede gitu loh, Prof. Pede untuk dipanggil kiai. Dan pesantren ini kan semakin ke depan semakin kuat karena undang-undangnya udah jelas kan, 2019 ya undang-undang ini ya, pesantren yang baru ini. Jadi jelas dukungan dari negara luar biasa, dan semestinya kalau merujuk ke undang-undang pesantren ini sekarang itu harus ada menteri pesantren, bukan menteri agama, mestinya. Ya, harus ada menteri pesantren sekarang. Nah, sayang sampai sekarang juga pesantren itu masih hanya, meskipun anggarannya semakin besar ya, sekarang masih eselon 2 yang direktur aja. Direktur Pak Waryono itu, Dr. Waryono dari dosen UIN Sunan Kalijaga ya, asli Cirebon. Yang baru ya. Tapi paling enggak itu merujuk sekali lagi ke undang-undang yang baru 2019 pesantren. Jadi ke depan jelas semakin peran pesantren itu semakin didukung oleh negara. Kalau yang dulu sama sekali tidak mengandalkan negara ya, dari sejak zaman penjajahan apalagi bahkan melawan negara kan, karena kan negara penjajah kan, itu pesantren jelas melawan penjajah. Tapi ya kita lihat perkembangan pesantren yang luar biasa sampai sekarang. Ya, dari saya Prof sedikit ini berapa 8 menit ya. Kalau saya dari yang backgroundnya ekonomi ya mungkin terkait dengan ekonomi, misalnya di Jawa Barat pimpinan dulu yang Panji Gumilang yang membuat ada Prof di Jawa Barat, apa nama pesantrennya itu? Azaitun, betul. Oh, Azaitun ya. Azaitun. Nah, itu kan pesantren yang mandiri, Prof. Artinya dalam segi kebutuhan pokok mereka mencukupi sendiri. Dan yang kalau di Jawa Timur ada itu yang pesantren memiliki lembaga keuangan yang sangat bagus itu di Pasuruan. Nah,
dari pengalaman Prof yang bergelut di dunia pesantren, mungkin Pak Abdul Nadir juga, itu pesantren mana yang dari sisi pemenuhan ekonominya itu sudah mandiri begitu, artinya dia mempunyai suatu produksi tertentu di bidang apa saja begitu. Karena saya ingin menggaungkan peran dunia pesantren dalam ekonomi begitu. Sekarang ada yang terbaru itu di pimpinan Pak Syafi'i Antonio itu sedang menggalakkan ekonomi Islam itu rujukannya dari kitab-kitab Turos begitu. Jadi ingin memperkenalkan bahwa ulama klasik kita itu juga sudah punya konsep ekonomi Islam, tidak selalu merujuk ke Barat begitu. Jadi mereka sangat komitmen untuk memperkenalkan itu. Nah, jadi bisa kalau saya memandangnya dari dunia pesantren ini. Mungkin ada beberapa pesantren yang sudah mandiri secara ekonomi begitu. Ya, kalau yang fenomenal memang Sidogiri tadi ya. Sidogiri itu memang fenomenal, luar biasa, sudah triliunan anggarannya. Tapi tidak hanya Sidogiri saja. Kalau yang disebutkan yang lain tadi seperti Antonio kan base-nya bukan dari pesantren semuanya, tapi pengembangannya. Dia kan dari dulu lebih aktif di IJMI-nya gitu. Bukan saya memisahkan, tapi bukan dari tradisi pesantren yang kita bicarakan secara khusus gitu loh. Terus kemudian yang lain mana lagi? Hakim. Saya ingin mengatakan kalau yang kita bicara pesantren ini memang murni ada continuity and change dari dunia pesantren ya. Itu paling enggak ada 10 ya. Kami punya 10 juga seperti ini. Nanti mudah-mudahan akan saya share sama yang filenya waktu saya menjadi kepala Badan Litbang dan Diklat itu melalui penelitian lapangan tentunya. Saya kira kita sebut pesantren ini sebagai eko pesantren. Pesantren yang punya kemandirian ekonomi ya. Dan berbagai macam jenis ini usahanya, jenis usahanya, model pesantrennya. Meskipun itu belum lengkap tapi penelitian awal, jadi minimal ada beberapa pesantren itu. Mungkin hasil penelitiannya masih perlu dikritisi lagi itu. Salah satunya misalnya yang dikritisi saya sebut dulu ya. Itu salah satunya yang perlu dikritisi, masa disebutkan madrasah kami yang Kudus itu yang lebih merupakan madrasah tapi dia menyebutkan pesantren. Kan kurang pas juga itu contoh ya. Disebut pesantren. Dihubungkan dengan pesantren, memang kadang-kadang pesantren dengan madrasah itu disatukan itu. Tapi nanti insya Allah saya share itu. Jadi ada hasil penelitian namanya, bahkan sudah terbit buku itu eko pesantren yang punya kemandirian ekonomi dan punya skill secara khusus kemandirian itu yang perlu dikembangkan. Dan itu pula yang saya kenalkan. Wah, baterai saya sudah mau mati betul ini. Batu saya ini pas-pas sangat. Mari deh kalau gitu kita akhiri, kita sambung lagi insya Allah pertemuan sekali lagi ya yang akan datang. Mari kita akhiri bersama-sama dengan surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.